Pada video kali ini kita akan melanjutkan masih pada bab integral tak tentu, yaitu tentang penggunaan integral tak tentu. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang turunan dan juga integral ya. Sekarang kita ingat kembali hubungan atau kaitannya antara turunan dengan integral. Jadi di sini, untuk pergerakan sebuah objek yang semakin menjauhi atau semakin mendekati, berarti terjadi perubahan pergerakan pada lintasan. Sehingga kecepatan itu adalah laju perubahan dari lintasan terhadap perubahan waktu. Yaitu kita tuliskan sebagai VT itu sama dengan ds dt. Kecepatan itu adalah laju perubahan lintasan terhadap perubahan waktu. Atau VT itu sama dengan S aksen T. VT itu adalah turunan pertama dari ST. Nah, dari sini bisa kita tentukan ST itu adalah integral VT dt. Integral VT terhadap T. Selanjutnya, pergerakan dipercepat atau diperlambat itu berhubungan dengan kecepatan objek tersebut, yaitu terjadi perubahan kecepatan kendaraan. Untuk percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Kita tuliskan sebagai AT sama dengan dV dt. Percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Atau AT itu sama dengan V aksen T. Percepatan AT itu adalah turunan pertama dari VT. Dari sini dapat kita tentukan VT itu adalah integral dari AT dt. Di mana T itu adalah waktunya, ST itu adalah fungsi dari lintasan, panjang lintasannya, kemudian VT itu adalah fungsi dari kecepatan, dan AT itu adalah fungsi dari percepatan. Agar lebih jelas, langsung saja kita coba kerjakan contoh berikut. Penggunaan integral tak tentu dalam menentukan panjang lintasan, kecepatan atau percepatan ya. Contoh yang pertama, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus M meter setelah T detik. Kecepatan pada setiap saat dirumuskan sebagai VT sama dengan 6T ditambah 3T kuadrat. Pada saat T sama dengan 0, panjang lintasannya juga 0. Tentukan panjang lintasan setelah benda tersebut bergerak 5 detik. Untuk penyelesaiannya, tadi diketahui fungsi kecepatan VT itu adalah 6T ditambah 3T kuadrat. Untuk menentukan panjang lintasan atau ST, itu bisa kita cari dari integral VT dt. Jadi ST itu sama dengan integral dari 6T ditambah 3T kuadrat dt. Dari sini bisa kita tentukan integralnya. Integral dari 6T itu adalah 6 per, ini pangkatnya 1, jadi 6 per 1 ditambah 1, 6 per 2, 3. T-nya pangkat 1 ditambah 1, T pangkat 2. Ditambah, integral dari 3T kuadrat itu adalah T pangkat 3. Ditambah C. Selanjutnya, karena tadi diketahui, pada saat T sama dengan 0, maka panjang lintasannya atau S-nya juga sama dengan 0, maka dari fungsi ST ini tadi, ketika T-nya 0, kita peroleh S0-nya 0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat ditambah 0 pangkat 3 ditambah C. Dari sini kita peroleh C-nya sama dengan 0. Jadi, ST-nya, fungsi panjang lintasannya itu adalah 3T kuadrat ditambah T pangkat 3. Kemudian, pada saat T sama dengan 5 detik, kita peroleh ST-nya, panjang lintasannya itu adalah 3 dikali 5 kuadrat ditambah 5 pangkat 3, yaitu 200 meter. Untuk contoh yang kedua, diketahui biaya marginal MC dalam memproduksi suatu barang Hi setiap bulannya itu adalah fungsi biaya terhadap banyak produksi barang. Dengan MC dirumuskan sebagai DC DHI sama dengan 2Hi ditambah 6 per 3. Tentukan fungsi biaya total C dalam 1 bulan. Di mana Hi tadi adalah banyak produksi ya, atau quantity. C-nya, total cost itu adalah biaya produksi total. Dan MC itu adalah biaya marginal atau marginal cost-nya. Untuk penyelesaiannya, tadi diketahui bahwa DC DHI itu sama dengan 2Hi ditambah 6 per 3 ya. Kita tahu bahwa bentuk
ini itu adalah bentuk lain dari C aksen Hi, yaitu 2Hi ditambah 6 per 3. Kalau diketahui turunan C aksen Hi, maka untuk menentukan C Hi, itu bisa kita cari dengan integral dari C aksen Hi-nya. Atau integral dari 2Hi ditambah 6 per 3 dHi. Oke, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Yaitu sama dengan integral dari 2Hi per 3 ditambah, ini 6 dibagi 3, 2, dHi. Kita tentukan integralnya. Integral dari 2Hi per 3 itu adalah 1 per 3 Hi kuadrat, ditambah integral dari 2 itu adalah 2Hi, ditambah C, jangan lupa. Jadi, fungsi biaya totalnya atau C dalam 1 bulan itu adalah 1 per 3 Hi kuadrat ditambah 2Hi ditambah C. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, ini adalah contoh penggunaan integral tak tentu dalam gradien kurva ya. Diketahui, suatu kurva mempunyai gradien pada setiap titik yang dinyatakan sebagai dy dx sama dengan 4x dikurangi 3. Bila kurva melalui titik 2,3, tentukan titik potong kurva tersebut dengan sumbu x. Untuk penyelesaiannya, karena tadi diketahui gradien atau dz dx sama dengan 4x dikurangi 3, maka dari sini bisa kita tentukan persamaan kurvanya atau z-nya, itu adalah integral dari gradien, integral dari 4x dikurangi 3 dx. Hasilnya sama dengan 4 per 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah C. Atau 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah C. Jadi persamaan kurvanya kita peroleh Z sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah C. Karena tadi diketahui kurva melalui titik 2,3, maka 3 itu sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah C. Titiknya ini kita substitusikan ke persamaan kurvanya ini tadi ya. Dari sini kita peroleh C-nya itu adalah 1. Jadi persamaan kurvanya menjadi Z sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Selanjutnya bisa kita tentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Syaratnya adalah Z sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan kurvanya ini tadi ya. Jadi 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 itu sama dengan 0. Dari sini kita peroleh 2x dikurangi 1 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Ini difaktorkan ya. Jadi untuk 2x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan setengah. Atau untuk yang x dikurangi 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Jadi titik potong kurva dengan sumbu x itu adalah yang ini tadi setengah koma 0, yang ini 1,0. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, gradien garis singgung suatu kurva pada setiap titik itu dinyatakan dengan dy dx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nilai maksimumnya itu adalah negatif 2. Kemudian tentukan persamaan kurva tersebut. Untuk penyelesaiannya, sama dengan yang tadi ya. Karena diketahui gradien dy dx, berarti dari sini bisa kita tentukan persamaan dari z-nya, persamaan kurvanya, itu adalah integral dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dx. Dari sini kita peroleh integralnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x ditambah c. Kemudian, karena yang diketahui di sini adalah nilai maksimum negatif 2, maka perlu kita ingat, kurva mencapai maksimum itu ketika turunan pertama, y aksen atau dy dx-nya itu sama dengan 0, dan turunan kedua, d kuadrat z dx kuadrat kurang dari 0. Yang pertama, dari dy dx sama dengan 0, jadi kita peroleh x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3-nya sama dengan 0. Kita faktorkan, menjadi x ditambah 3 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Selanjutnya untuk syarat yang kedua, kita lihat dari turunan keduanya ya, yaitu d kuadrat z dx kuadrat
turunan keduanya, turunan dari ini, itu adalah 2x ditambah 2. Kita coba tentukan untuk yang x sama dengan negatif 3, maka d kuadrat z dx kuadratnya itu adalah 2 dikali negatif 3 ditambah 2, substitusikan ke sini. Hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 itu kurang dari 0, jadi titiknya itu akan mencapai nilai maksimum. Selanjutnya, untuk yang x sama dengan 1, nilai turunan keduanya untuk d kuadrat z dx kuadrat sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Karena 4 lebih dari 0, maka ini akan mencapai minimum. Kemudian, karena di soal diketahui nilai maksimumnya, maka yang akan kita gunakan yang atas akan mencapai maksimum ketika titiknya x sama dengan negatif 3 dan z-nya sama dengan negatif 2. Titik ini kita substitusikan ke persamaan kurvanya untuk menentukan C ya. Kita peroleh z-nya negatif 2 sama dengan 1/3, x-nya kita ganti negatif 3, menjadi negatif 3 pangkat 3, ditambah negatif 3 kuadrat dikurangi 3 dikali negatif 3 ditambah C. Kita tentukan C-nya. C-nya akan kita peroleh sama dengan negatif 11. Jadi persamaan kurvanya Z sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 11. Ya, itu tadi beberapa pembahasan terkait aplikasi atau penggunaan integral tak tentu. Selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika sebagai latihan ya, agar kompetensi kalian lebih berkembang.